Halo teman-teman, salam sehat selalu bersama dengan saya Bung Ropan. Dan kali ini saya tertarik untuk membicarakan, ngobrol tentang satu sosok di balik keberhasilan Liverpool pada musim ini. Dan dia adalah Sadio Mane. Semua pemain Liverpool tampil luar biasa pada musim ini. Itu yang menempatkan mereka bisa menjadi juara di Carabao Cup, bisa sekarang berkejaran dengan Manchester City, terpaut 1 poin dalam perburuan gelar juara di IPL. Kemudian mereka sudah menancapkan kaki mereka di final Piala FA, nantinya menghadapi Chelsea pada 14 Mei yang akan datang. Dan yang paling yang terakhir adalah bagaimana Liverpool bisa lolos ke final UCL pada tanggal 28 Mei yang akan datang di Stade Frank di Paris untuk menghadapi Real Madrid. Dan saya sangat terkesan kalau melihat penampilan dari Sadio Mane. Dia menjadi pemain paling gacor sepanjang tahun 2022. Bahkan mungkin lebih baik dari Mo Salah untuk urusan mencetak gol tentunya. Salah kita tahu berada di atas saat ini, memimpin daftar pencetak gol terbanyak di Liga Premier Inggris. 22 gol dalam 32 pertandingan yang sudah dimainkan oleh Salah. Dan bahkan untuk di Liverpool dia menjadi pencetak gol terbanyak di UCL. 8 gol dari 12 pertandingan, Salah ada di atas di antara seluruh pemain Liverpool. Di bawahnya ada Sadio Mane. Sadio Mane hanya baru menciptakan 5 gol dalam 12 penampilan dia di UCL. Bahkan kalau bicara di IPL dia 14 gol dalam 31 penampilan dia bersama dengan Liverpool pada musim ini. Masih bahkan kalah 1 gol di bawah Diogo Jota yang membuat 15 gol. Nah, tetapi kenapa saya angkat pemain asal Senegal ini? Ya, dia tampil luar biasa. 12 gol yang dia buat sepanjang tahun 2022 bersama dengan The Reds Liverpool. Terbanyak di antara semua pemain. Jadi 12 gol ini dia ciptakan di semua kompetisi yang dia ikuti. Diawali dengan pertarungan di awal Januari 2022 saat bermain 2-2 menghadapi Chelsea di Stamford Bridge. Dan dia bersama dengan Mohamed Salah mencetak 2 gol di babak pertama. Saat itu sebelum dia pergi mengikuti Piala Afrika yang berlangsung di Kamerun. Dia pergi bersama dengan Salah tentunya. Dia memperkuat Senegal dan Salah memperkuat Mesir. Dan dia baru datang itu pada saat melakoni leg pertama di UCL babak 16 besar ketika Liverpool berkunjung ke Meazza menghadapi Inter Milan dan menang 2-0 saat itu. Salah ini sangat mengesankan, luar biasa. Karena ketika menghadapi Norwich di kandang juga dia membuat 1 gol. Ketika menang 3-1 di Anfield. Dia melanjutkan perjalanan ini dengan sangat baik. Saat menang 6-0 melawan Leeds juga di Anfield, dia mencetak 2 gol di antara 6 gol Liverpool. Dan saat menjadi pemain penentu ketika menjamu West Ham yang datang ke Anfield, dia mencetak gol semata wayang. 1-0 saat itu Liverpool menang dan Salah menjadi pemain terbaik. Nah, dia selalu bisa mencetak gol dalam pertandingan ke pertandingan. Kalau kita juga masih ingat saat menghadapi Benfica di babak perempat final UCL pada musim ini, bermain di Benfica di Dalus, dia mencetak salah 1 gol ketika menang 3-1. Dan yang paling istimewa tentunya bagaimana dia bisa mencetak gol ke gawang Manchester City dalam back to back bahkan. Dan kenapa istimewa? Bagaimana Mane ini bisa mencetak gol penyama kedudukan ketika di Etihad di saat Liverpool tertinggal dengan 2-1 di babak pertama menghadapi pasukan Pep Guardiola. Hanya butuh 1 menit di babak kedua, tepatnya di menit 46, Mane bisa membuat gol untuk menyamakan kedudukan 2-2. Dan sampai akhir pertandingan, skor tidak berubah. Nah, disinilah menjadi satu hal yang membahagiakan bagi seorang Mane. Karena pada saat dia mencetak gol saat itu, hari itu juga, pada 10 April 2022, dia genap berusia 30 tahun. Karena Mane ini lahir itu pada 10 April 1992. Jadi pas 30 tahun dia mencetak gol ke gawang Ederson Moraes. Dan luar biasa. Berselang tidak lama kemudian ketika bertemu di semifinal Piala FA di Wembley, Mane juga membuat 2 gol di saat membawa Liverpool lolos ke final dan menang 3-2. Dan ini pemain luar biasa.
yang selalu ada. Dia selalu bisa menjadi solusi terbaik ketika Salah tidak bisa membuat gol, maka di sana ada Mane. Dan juga kita lihat bagaimana dia secara back to back di babak semifinal UCL yang juga pasti kita tahu bersama menghadapi Villarreal. Dia membuat 2 gol baik bermain di Anfield maupun bermain di Estadio de la Ceramica di markasnya Villarreal. Dan di Anfield dia memanfaatkan umpan dari Salah untuk bisa membuat gol. Kemudian dia juga mencetak gol ketiga di saat Liverpool tertinggal 0-2 di babak pertama atau 2-0 di babak pertama, dan Liverpool bisa membalikan keadaan dengan gol-gol terbaik yang dibuat oleh Fabinho, Luis Diaz, dan akhirnya diakhiri dengan soloran yang begitu bagus memanfaatkan blunder dari penjaga gawang Geronimo Rulli, dan dia masuk untuk bisa melewati ini. Ada void yang mengganggu dia dan tetap dia bisa mengontrol bola dan akhirnya melepaskan tembakan dengan tenang ke gawang Villarreal, dan Liverpool menang, bukan kalah atau bukan seri. Dan di sana ada sosok Sadio Mane ini. Ini suatu pasir, suatu keping terbaik yang ada di pasukan Jurgen Klopp. Artinya suatu perpaduan yang sangat kuat dengan Mo Salah. Dan juga kita tahu bersama bagaimana dia menjungkalkan Salah 2 kali dalam pertemuan antara Senegal dan Mesir. Pertama di final Piala Afrika, menang lewat adu penalti, dan yang menentukan kemenangan bagi Senegal adalah penalti dari seorang Sadio Mane. Dalam pertemuan kedua, juga bagaimana Mesir harus menangis ketika mereka gagal untuk bisa mengalahkan Senegal, dan Senegal mengunci 1 tiket dari zona Afrika untuk lolos ke Piala Dunia di putaran final 2022 ini pada November dan Desember di Qatar. Dan persahabatan bersama dengan Salah tetap dijaga dengan baik. Bahkan kalau dalam setiap Liverpool masuk ke lapangan, ketika ada pemanasan sebelumnya, kedua pemain ini selalu bersama ya, untuk melakukan pemanasan bersama, ya, saling menendang bola bersama. Itulah keakraban di antara 2 pemain asal Afrika ini. Dan kalau bicara soal Mane, saya rasa dia akan terus diperpanjang. Mane tidak akan boleh pergi kemana-mana. Sekarang sudah berusia 30 tahun. Dia mungkin hanya akan bermain paling tidak 2 musim ke depan untuk menjadi peak performance dia. Karena kalau sudah di atas 33 tahun akan sulit bagi Mane untuk seperti sekarang dia bermain yang begitu luar biasa. Ini pemain yang dididik keluar dari Metz pada usia 19 tahun sebelum dia ke Red Bull Salzburg di Austria di antara 2012-2014. Dan dia sukses. Dari sananya Liverpool sudah bisa mengintip keberadaan pemain ini. Sebelum dia ke Liverpool, dia memang ada ke Soton. Di Red Bull Salzburg dia mencetak 31 gol ya, dalam 63 pertandingan. Ini suatu hal yang luar biasa dibuat oleh Sadio Mane, dan dia diincar oleh Soton. Soton mengambil dia dengan hanya 11,8 juta pound saat itu untuk didatangkan dari Salzburg, karena Salzburg mendapatkan dia dari Metz itu hanya dengan 4 juta euro. Sangat kecil, tapi bagaimana kontrak dia dari tahun ke tahun selalu naik. Gaji dia juga begitu naik terus, dan akhirnya dia berlabuh di Anfield. Ketika dia tampil bagus bersama dengan Soton, memang dalam 2 musim dia ada membuat 21 gol bersama dengan Soton, yang ketika itu tangani oleh Koeman, dan akhirnya dia pergi pada 2016-2017 dan dia dikontrak dengan 34 juta pound. Menjadi pemain Afrika yang tertinggi saat itu dalam kontrak dia, sampai 34 juta pound bagi seorang Sadio Mane. Dan kalau bicara lagi soal Sadio Mane ini pemain yang sampai saat ini memegang rekor sebagai pencetak gol atau hat-trick terbaik yang ada di IPL sepanjang sejarah. Apalagi kalau bicara di era modern saat ini. Tidak ada pemain yang mampu mencetak gol 3 gol itu hanya dalam waktu tidak sampai 3 menit. Tepatnya 176 menit. Dia buat saat dia masih bersama dengan Soton ketika itu. Sebelum dia pindah setahun kemudian ke Liverpool. Mereka mengalahkan 6-1 Aston Villa. Dan dia mencetak 3 gol. Ini luar biasa. Dalam rentetan waktu 176 menit. Itu dibuat oleh seorang Sadio Mane. Dan sampai saat ini tidak ada pemain yang bisa melakukan itu, membuat 3 gol tidak sampai 3 menit. Jadi taruhlah rata-rata setiap gol 1 menit tidak akan ada. Kecuali seorang Sadio Mane. Dan ketika dia datang bersama di Liverpool, ini menjadi kalau nggak salah di tahun ke-6 masuk tahun ke-7 dalam kompetisi dia bersama dengan Liverpool. Dan dia sudah sejauh ini membuat 88 gol
dari 193 penampilan dia bersama dengan Liverpool. Mencengangkan juga memang. Dan dia sudah mencetak sebagai orang Afrika ketiga di Liga Premier Inggris yang mencetak 100 gol. Itu tepatnya pada 16 Oktober 2021. Ya, dia membuat gol ke gawang Watford saat menang 5-0. Dan dia tercatat setelah Didier Drogba dari Pantai Gading, kemudian Mo Salah yang juga sukses bersama dengan Liverpool tentunya. Dan diikuti oleh Sadio Mane. Kalau kita juga berbicara dengan Mane ini di UCL ya, tampil di fase gugur, dia pemain paling tinggi dari Afrika. Tidak ada pemain Afrika lain yang mampu mengalahkan dia, termasuk Muhammad Salah. Kalau bicara di fase gugur, ya, yang dia ikuti di sepanjang karir dia itu mencetak 15 gol di fase gugur. Pemain Afrika tertinggi. Kemudian diikuti oleh Didier Drogba dengan 14 gol. Nah, Mo Salah itu 11 gol. Kemudian Samuel Eto'o itu dengan 10 gol. Jadi ada 4 pemain top Afrika dalam catatan sejarah ini yang di fase gugur UCL membuat gol yang sangat tinggi. Dan Mane yang ada di garis paling depan. Jadi wajar kalau saya memang melihat ini pemain yang baik. Ini pasangan yang sudah memang ideal bersama dengan Mo Salah. Dan Mo Salah pun tidak boleh dilepas. Ini kekuatan bagi Liverpool sejauh ini. Dia sudah memberikan 5 trofi ya. Tentunya bersama dengan Jurgen Klopp, dimulai dari UCL ketika mereka bisa menjadi juara pada 2019 mengalahkan Spurs saat itu di Wanda Metropolitano dengan 2-0, dan gol pertama yang dibuat penalti oleh Salah itu diawali dengan pergerakan seorang Sadio Mane. Dia masuk ketika pertandingan 1 menit berlangsung, masuk ke daerah pertahanan lawan Spurs dan dia melakukan crossing dan bola kena tangan dari Moussa Sissoko ketika itu, dan wasit menunjuk penalti, diselesaikan dengan baik, dengan sempurna oleh Mo Salah. Itulah menjadi titik pertama ketika mereka bisa memenangkan UCL sebelum ada Divock Origi yang memastikan kemenangan Liverpool saat itu. Dan nama Mane sudah tercatat masuk di dalam deretan pemain-pemain terbaik ya, dari di Ballon d'Or ketika itu. Dalam starting 11 dia bersama dengan rekan-rekan Liverpool termasuk Virgil van Dijk, Andre Robertson, Trent Alexander-Arnold, Muhammad Salah tentunya itu masuk di dalam tim, ada 11 tim. Ada 4-5 pemain Liverpool yang berkuasa di sana ya, di dalam starting 11 yang dibuat oleh UEFA. Emang luar biasa bagi seorang Sadio Mane. Dia membawa tim dia juara Afrika, lolos ke Piala Dunia di Qatar ya, kemudian dia juga terakhir bisa membawa Liverpool ini lolos kembali ke final. Dalam 5 musim terakhir 3 kali Liverpool ke final, dan di sana tentunya ada sosok Sadio Mane. Bagaimana menurut Anda, pendapat Anda tentang pemain yang satu ini, pemain yang paling gacor ya? Dia bisa bermain di 2 posisi, bahkan di 3 posisi di lini serang Liverpool. Bisa bermain di kiri, bisa bermain sebagai, mungkin ditempatkan sebagai false 9 tidak masalah, atau sebagai striker, atau ketika Salah tidak ada dia bisa ada di sisi kanan. Dan sekarang Klopp punya banyak pemain, banyak opsi pilihan di garis depan. Selain Mane, Salah, mereka masih punya Diogo Jota, ada Luis Diaz, ada Bobby Firmino, ada Divock Origi. Jadi pilihannya begitu banyak. Dan saya yakin Liverpool akan tetap mengikat, menahan seorang Sadio Mane ini. Karena Sadio Mane juga tahu, dia sudah punya ikatan yang begitu dekat dengan Klopp, dengan semua pemain dan supporter Liverpool di Anfield. Ini dia tidak akan dapatkan kalau dia pergi keluar dari Liverpool. Dia tidak akan dapatkan di stadion manapun. Bagaimana sambutan dari supporter The Reds atau The Cop terhadap seorang Sadio Mane. Dan dia pasti akan terus berkembang. Paling dalam 1-2 musim ke depan tetap dia akan menjadi pencetak gol terbaik untuk Liverpool. Bukan saja di Liga Premier atau di Liga Champions, tapi juga di FA Cup. Dia tetap akan selalu diperhitungkan bersama dengan Mo Salah. Jadi beruntunglah Liverpool bisa mendapatkan pemain yang satu ini dari Soton, melihat bakat dia yang luar biasa, dan dia sudah bersama dengan Liverpool di Senegal. Dia sudah membuat 29 gol. Kalau bicara di level internasional ya, di tim nasional, dari 89 penampilan dia di caps dia di tim nasional, ini menjadi pencetak gol terbanyak untuk negaranya. Dan
dia pantas memang menjadi salah satu keping terbaik, satu pasal terbaik bagi Liverpool sejauh ini. Anda silakan berkomentar bagaimana pendapat Anda tentang Sadio Mane ini, dan komentar-komentar terbaik saya akan lihat, saya akan nilai bersama tim saya untuk memberikan giveaway kembali kepada Anda semua. Satu buah sendal persembahan dari PT SKA Prima Eva, juga dengan kaos-kaos keren dari produk Leones. Jadi ada sendal Leones dan juga kaos Leones. Dan tidak lupa saat ini saya akan mengumumkan, seperti yang saya sudah janjikan kepada Anda semua, nama-nama yang akan mendapatkan giveaway dari pertandingan-pertandingan dari video Unai Emery, kemudian hasil pertandingan Villarreal Liverpool, dan terakhir kemarin Madrid menang melawan City dengan 3-1. Dan nama-nama yang saya sebut ini silakan Anda menghubungi saya, DM saya, kirim alamat rumah lengkap Anda, kode pos dan nomor telepon ya ke Instagram atau IG saya, Inilah Ropan. Sekali lagi ke Instagram saya, Inilah Ropan. Saya sebut nama-nama Anda dan dengar semuanya ya, jangan terlewatkan. 1 akun Domba Tersesat. Kemudian 2 akun Desi Putri, ketiga Eri Kribo, ya. Keempat ada Hairul Nafis. Kelima adalah Ferdinandes Carolus Ketaren dan Siti Nurjana. Namora Situmorang, Nur Rock, dan Ujuan Simanjuntak. Ilal Mago, Kresna Linarda, Wahyu Son, Eko Oke, Saf Sal, Ramdhani, Adi Nur, Zi Maata, Yance Virgo, dan Puji Film. Itulah nama-nama akun yang saya sebut. Ya, Anda bisa kirim langsung alamat Anda, kode pos dan nomor telepon Anda ke IG Inilah Ropan, DM saja. Ya, sampai di sini pembicaraan saya dengan sosok Sadio Mane. Ciao.